Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya warga Kota Batam. Setiap hari kita pasti membuat sampah, bahkan memproduksi sampah. Banyak yang tidak tahu kemana sampah itu dibuang, tapi ada juga tahu sampah itu dibuang ke Bungur. Hari ini saya beserta salah satu pegawai dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Mas Satriadi. Betul ya? Iya, Pak. Koordinator drainase. Nah, kita ini lagi mau masuk tempat pembuangan sampah atau TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Kita nanti ngobrol-ngobrol dengan beliau ini agar untuk pelajaran kita bersama. Oke, ketika di Bungur, nah naik ke atas. Ini apa nama ini? TPA ya? Iya. TPA itu kalau nggak salah Tempat pembuangan akhir. tempat pembuangan akhir. Ini udah mulai bau nih. Ini kiri apa kanan? Lurus aja, Pak. Oh, lurus. Oke. Ini kemana? Kanan. Kalau itu yang tempat yang bekerja ngambil sampah tuh ya? Sama aja. Sama. Lewat sini aja. Mana? Sini. Nah, Ini untuk apa? Timbangan. timbangan. Oh, jadi sebelum masuk ke dalam ditimbang dulu. Oke. Terus Lurus aja, lihat lewat jalannya. ini apa fungsinya? Ini mekanik, Pak. Oh, mekanik. Perbaikan. Oh, kalau mobil-mobil rusak Iya. sini. Nah, Berapa hektar kira-kira di dalam? kalau ukuran hektarnya sendiri saya nggak tahu persis, Pak. Cuma Terus mungkin lebih ini sama mobil? saja, Pak. Mobil kerja sampah? Iya. Berapa total mobil setahu Pak? Ada 100. Ya, mobil truk Ada, Pak. ada ya? Ada. Nah, ini sebetulnya kita ke atas, Pak. Tapi inilah kondisi jalan. Bismillah ya. Nah, ini kawan-kawan, jalannya sangat berat. Ini apa sampah? Ya. Dulu bukan, memang sampah. Ya. Oh, luar biasa. Tapi yang kita injak ini sampah juga dulu, bukan ya? Bukan. Tiap hari sini. Luar biasa, gunung sampah. Mana ke atas? Ke atas boleh. Berarti ini sampah juga dulu. Iya, Pak. Kita ambil kiri, kanan sedikit aja. Sana, Nah, sana ya. ya. Oke. Parkir di sini. Situ boleh, keras kok. Oke. Sip. Tumpukan sampah yang luar biasa. Jadi warungnya di mana? Ini. Ini ada warung, di ujung itu ada warung. Di Oh, situ ada warung kecil-kecil. Warung-warung kayak gini lah, Pak. Oh, warung-warungan. Nah, itu warung. Warung juga. Ya, Karena libur aja sekarang ya. karena libur, Pak. Ini berarti sampah itu. Sampah. Dan ya hanya plastik. Memang betul teman-teman.
Plastik ini memang yang susah di itu ya, plastik semua. Jadi kalau kayu lama-lama hilang ya. Pokoknya plastik dan jenisnya. Plastik apa itu jenisnya gitu? Ya ada yang biru, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tebal, ada yang jenis tebal, jenis tipis. Iya. Plastik dan jenisnya. Ada 10 tahun belum sampah? Lebih ya? Lebih lah Pak. Tapi yang saya salut nggak penuh-penuh. Kembali lagi ke kuasa Tuhan, kuasa Allah. Baunya tidak ada, padahal ini Iya. pusat ini. Iya. Ini mobil masih berfungsi. Fungsi semua Pak. Ada 100 mobil kayak. Tadi jam 3 tadi kan. Oh, jadi begitu selesai bekerja dia harus parkir sini. Parkir harus tertib. Berarti ini ada kantornya juga. Di sini ada ya. Ada Pak. Oh, jadi mobil sampah tak boleh dibawa ke rumah. Tak boleh menghalangi jalan nanti di perumahan. Terus timbangannya apa fungsi? Iya, setiap mobil yang habis dari perumahan, dari lokasi, Timbang harus dulu. ditimbang. Dia kan kapasitasnya harus sesuai dengan tonase. Kalau tidak, ya berarti kan rugi. Karena perjalanan itu kan membutuhkan minyak. Oh, artinya jangan sampai terkesan main-main ya. Iya Pak. Artinya setiap mobil sudah dibatasi tonasenya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di tumpukan sampah yang sangat terkenal di Kota Batam, namanya TPA Punggur, tempat pembuangan akhir punggur. Nah, ketika saya memasuki kawasan ini, itu banyak sekali yang di luar dugaan ya. Dugaan saya pertama adalah ketika memasuki kawasan ini bau luar biasa. Ternyata tidak ada bau sama sekali itu ya. Mungkin sebagaimana kita melihat sesuatu ya, kalau misalnya kita di rumah itu makan ada tanah itu jijik, tapi ketika makan di tanah sama sekali itu malah tidak ada timbul jijik. Itu satu. Yang kedua, saya juga karena baru pertama kali masuk ke sini ya, bahwa tumpukan sawah ini luar biasa menggunungnya. Nah, coba saya ingin lihatkan kepada kawan-kawannya. Kita lihat di bawah situ tumpukan sampah begitu banyak ya. Nah, kita lihat sampai di sana. Terus, nah yang di situ juga ada. Kemudian di sebelah situ juga ada. Semua adalah tempat sampah. Nah, saya dapat informasi sampah ini setiap hari masuk ke sini sekitar 100 ton per hari. Nah, karena begitu banyaknya ya. Saya juga melihat di sini ternyata dari sekian banyak sampah yang banyak yang datang ke sini ya, memang yang betul-betul sampah itu ternyata plastik ya. Kalau yang namanya kardus, kalau yang namanya kayu atau kertas itu ya langsung hilang, ditelan bumi, mungkin terbakar atau ya istilahnya kembali ke alam. Tetapi kalau misalnya plastik itu mungkin sampai 100 tahun pun dia tidak akan hilang. Makanya tidak heran ada di beberapa ketentuan supermarket ya, kalau kita misalnya belanja ya tidak ingin menggunakan plastik dari dia, artinya kita membawa sendiri, itu ada pengurangan biaya. Itu menunjukkan bahwa plastik adalah sampah
sebenarnya. Kalau yang lain-lain kan tidak. Kalau misalnya kita kertas kena air sudah hilang sama sekali ya. Kita lihat yang ada di situ ya, ini tumpukan sampah luar biasa sekali banyaknya setiap hari. Saya juga pernah tanya dengan beberapa orang, ini dibakar apa tidak? Ya bisa terbakar bisa tidak, sebab kalau panasnya sangat panas secara otomatis sampah ini ternyata juga mengeluarkan api. Oleh karena itu sampah juga bisa disebut juga sebagai salah satu energi. Nah teman-temanku semuanya, di dalam tumpukan sampah ini ya ternyata banyak orang yang bisa hidup di sini. Malah di sini katanya yang menumpuk, yang tumpukan sampah ini orang mengambilnya ada kelompok-kelompok tertentu. Ya bisa kita lihat itu di bawah ya. Nah, saya lihat tuh, kita lihat mungkin teman-teman ya, kita besar sedikit. Dari kejauhan kita lihat ada beberapa orang yang mengais rezeki. Nah, coba kita lihatlah di situ kawan-kawanku semuanya ya. Semua mereka demi keluarga. Oleh karena itu kepada kita semua ya, mereka yang mengais sampah di Punggur ini jumlahnya tentu ratusan dari berbagai macam kelompok yang ada. Mari kita doakan mudah-mudahan sehat selalu dan dijauhkan dari semua penyakit, dan tentunya anak-anaknya kelak bisa lebih baik daripada keadaan mereka. Teman-temanku semua, teman-temanku semua, di tumpukan sampah ini ada beberapa nasihat atau semacam tausiah lah ya kepada kita semua. An-nadofatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu satu yang perlu dicatat. Islam adalah agama suci. Islam adalah agama bersih. Mestinya kita juga berusaha bagaimana membersihkan diri, juga membersihkan lingkungan. Salah satunya adalah sampah. Malah dalam ajaran agama yang dikatakan akhlakul karimah, yaitu kan akhlak kepada tiga. Satu, berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbuat baik dengan sesama manusia. Yang ketiga juga berbuat baik dengan lingkungan. Salah satu cara berbuat baik dengan lingkungan itu adalah bagaimana caranya kita menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena lingkungan harus diberikan kepada anak cucu kita. Salah satu yang tidak menjaga kebersihan itu adalah mereka yang tidak memiliki akhlak yang sempurna, seperti yang diajarkan Nabi. Salah satunya misalnya kita membuang sampah di sembarang tempat. Kan banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita ini. Ya, di kendaraan ada kotoran, mungkin kulit jeruk segala macam, main lempar saja. Kan kasihan. Yang harus kita pikirkan bukan sampah yang hanya ada di TPA Punggur sini, tetapi kan ratusan orang yang bekerja di pinggir jalan itu juga adalah saudara kita, dan mereka kerja capek, panas-panas. Nanti kalau kelihatannya itu pekerjaan tidak maksimal, dipecat pula oleh Pak Wali Kota. Dia tidak bekerja lagi, bagaimana anak-anaknya? Sementara sebenarnya dia sudah bekerja dengan maksimal, tetapi kitanya saja sedikit-sedikit buang sampah. Sungguh pun setiap titik jalan tertentu itu sudah ada petugasnya, tapi sampai kapan mereka itu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak bisa membantu mereka? Hakikatnya ketika kita disiplin tidak membuang sampah sembarangan, kita tetap memberikan jalan kepada mereka untuk meneruskan kehidupannya, artinya tidak dipecat. Itu satu nasihat saya kepada teman-teman ya. Yang kedua, banyak di antara kita yang mengeluh ya. Banyak di antara petugas sampah ini yang mengeluh. Itu sampah-sampah yang diletakkan oleh masyarakat di depan rumah-rumah itu sering tidak dimasukkan di dalam tong.
atau dimasukkan ember-ember kecil ya, sehingga nanti ketika diangkat rusak dia. Kasihan petugas sampahnya, mestinya bisa bekerja dengan cepat, maka jadi lambat. Sementara sampah yang harus dikirim ke sini jumlahnya sangat banyak. Maka saran saya, ikuti ketentuan minimal tempat penampungan sampah di depan rumah kita tuh yang agak bagus dan juga agak besar. Kalau bisa cukup satu, jangan plastik digantung banyak seperti itu. Itu menurut saya merepotkan petugas sampah. Cukup misalnya drum atau apa biar cepat ya, karena ketika mereka cepat, Batam kan akan bersih juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksud saya ya, kalau bisa kita ini kan membayar sampah itu kan hanya 7.000 kalau tak salah ya, satu kakak itu. Kadang yang jadi masalah, rumah kos ini rumahnya misalnya 5, tempat sampahnya cuma 1, itu pula dihitung 7.000. Nah, maksud saya kalau memang nanti ada kebijakan kenaikan tarif sampah ya kita terima minimal. Maksud saya kalaupun toh itu belum dilakukan ya apa ya, setiap ada orang yang mau mengangkut sampah ke rumah kita tuh ya kita hargailah. Salah satu hargainya minimal dikasih uang minum ya, untuk beli rokok, untuk ngopi, atau minimal dikasih minuman. Kan banyak juga di antara kita ini kadang-kadang yang ya mungkin kita gorengkan kue atau apa, sehingga kemanusiaan kita ini timbul begitu. Teman-temanku, saudaraku dimanapun Anda berada ya, kami ngajak juga kepada emak-emak majelis taklim, tokoh-tokoh agama khususnya yang memiliki kemampuan ya, kalau bisa suatu saat kita adakanlah kunjungan ke sini ya, bertemu dengan mereka yang mengais sampah. Bagaimanapun di sini adalah saudara-saudara kita, bekerja sudah capek ya, siang malam, alangkah baiknya kita berikan semacam ya sagu hati lah, atau semacam hadiah, karena bagaimanapun mereka telah berjasa untuk kita semua. Gaji mereka paling hanya 4 juta kan, baunya luar biasa ketika di luar, maka itu perlu kita hargai. Kemudian juga di sini ya, bagi teman-teman guru ngaji juga ayo kita bina mereka, bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Saya kira itu teman-temanku, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.